Radio Tegar Beriman, siaran tentang pos penyuluhan desa di era 4.0 bersama dengan Mbak Delis, penyiar dari Radio Teman. Check it out. Sampai dengan pukul 10 nanti ya. Delis akan masih bersama Ibu Efrina Budiastuti, tentunya akan membahas semakin detail lagi terkait pos penyuluhan desa. Tetap di 95,3 Teman FM. Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Kabupaten Bogor, yakni Ibu Efrina Budiastuti. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Delis. Selamat pagi. Nah, terima kasih atas kedatangannya Bu ya. Ya, sama-sama Mbak. Dan sahabat pendengar, ini pastinya penasaran ya Bu ya, kita akan bahas apa, dialog mengenai apa, 1 jam ke depan itu tentang apa Ibu? Kita akan membahas tentang pos penyuluhan desa, tapi yang sesuai dengan era sekarang nih, era 4.0. Insya Allah akan bahas itu. Nah itu dia tadi, Posludes di era 4.0. Tentunya sahabat pendengar mungkin bertanya-tanya nih Bu ya, apa itu Posludes dan Posludes itu sebenarnya fungsi utamanya? Oke, Mbak Delis, terima kasih atas kesempatannya. Saya penjelasan dulu ya dari awal sebelum masuk ke Posludes itu sendiri. Ya, okay. Jadi kita kenal Posludes itu kan ada kata penyuluhannya. Jadi penyuluhan itu kayak semacam memberikan informasi kepada pelaku utama, terutama petani peternak kayak gitu, sumber daya ikan, tentang ilmu pengetahuan yang mereka butuhkan agar mereka sejahtera. Nah, di penyuluhan itu lembaganya ada dari mulai tingkat nasional, provinsi, kabupaten ya, terus kecamatan sampai di desa. Nah, kalau di kecamatan itu ada namanya Balai Penyuluhan Pertanian, itu tempat saya kemudian bekerja. Nah, di tingkat desa juga ada. Nah, disebut itu Posludes, pos penyuluhan desa. Tapi kalau lembaga pemerintah itu kan sifatnya formal, ada dasar undang-undangnya, ini juga ada dasar undang-undangnya untuk Posludes. Untuk Posludes sendiri lebih ke non formal, karena dibentuk berdasarkan aspirasi petani dan dikelola oleh partisipasi mereka. Jadi benar-benar dari mereka untuk mereka, kayak gitu, untuk para petani ini. Nah, pos penyuluhan desa ini ya tadi seperti saya bilang, itu semacam wadahnya para petani untuk berkumpul, termasuk kita yang membinanya gitu. Dari dinas bisa, dari penyuluhnya sendiri. Ini ada di Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di pasal 16 Mbak Des. Ya, ini ada pengertian Posludes, bunyinya seperti ini. Posludes adalah unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama. Ya, seperti tadi saya bilang, pelaku utama itu ada petani, peternak, serta pelaku usaha di pedesaan itu tadi. Kalau sebelumnya Posludes itu karena memang pos ya, jadi bentuknya fisik, kayak wadah pertemuan, kayak saung gitu, balai atau tempat terbuka untuk berkumpul. Kantor. Nah, betul seperti itu. Balai desa seperti itu. Sekarang sudah 4.0 yang artinya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Gitu. Sudah berkembang secara online dan bisa menggunakan telekonferensi dan juga jaringan website untuk saling tukar informasi seperti itu. Jadi memang untuk kali ini lebih meluas seperti itu ya Bu, tidak terpatok pada misalkan kalau zaman dulu mungkin secara belum era 4.0 ya, benar. Masih di satu tempat lalu berkumpul ya di situ. Di situ gitu aja kan ya. Yang tahu dia aja gitu. Tapi kayak ini sudah lebih luas lagi. Jadi nanti kalau misalnya mau bentuk Posludes itu kan pasti harus inisiasi dari petani, inisiatif maksudnya. Kita membentuk Posludes nih. Nah,
kemudian sampaikan ke petugas yang ada, dalam hal ini tentu penyuluh di desa kan ada. Nah, setelah disampaikan, kita akan mengumpulkan petani, pengurus seperti itu, anggotanya, dan sepakat apakah kita membentuk ke Posnudes. Kalau misalnya sepakat, kita bikin berita acara di sana, pembentukan tanggal sekian kayak gitu, terus dipilih pengurusnya, ketua sekretaris bendara untuk mengurus. Kemudian selanjutnya kita lapor ke instansi terkait, seperti otomatis kepala desa ya, untuk dibuatkan SK-nya, SK pengukuhan, minimal SK desa deh. Tapi memang waktu saya baca sumber tentang Posnudes ini, lebih bagus lagi kalau sampai SK bupati, itu lebih keren lagi. Jadi paling nggak minimal SK kepala desa atau lurah gitu ya. Terus kita juga lapor ke dinas yang menaungi pertanian. Kalau di Kabupaten Bogor itu di Stan Horbun, melalui bidang penyuluhan kita lapor bahwa ada Posnudes di sini, dan nanti insya Allah akan dibina oleh melalui bidang penyuluhan di situ, dan akan tentunya diarahkan ke Perwin Giro tadi kayak gitu. Halo teman-teman, alhamdulillah sudah selesai siarannya ini sama Mbak Delis. Suaranya mantep. Terima kasih. Seru sekali ya Bu ya. Seru membahas banget, ya. soal Posnudes, pos penyuluhan desa di era 4.0. Mbak ada saran nggak? Misalnya ke depan pengen apa atau gimana tadi? Saya kurang apa gitu? Tadi enak siarannya, Oh, langsung enak ya? tiktokannya enak ya Bu ya, langsung Iya. nyambung, alhamdulillah, dan lancar. Iya. Semuanya tersampaikan dengan jelas. Jelas lah ya. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Delis. Terima kasih kembali Jangan Bu lupa. atas kedatangannya. Oh ya, ada pesan nggak? Jangan lupa dengarkan dari teman. Oh iya, jangan lupa dengarkan radio Teman FM di 95,3 Teman FM pastinya ya. Bukan hanya akan memberikan informasi dan juga lagu-lagu yang enak. Nah, kayak tadi ada dialog juga interaktif bersama orang-orang penting seperti Ibu Efrina tadi ya. Ya udah, dadah. Terima Dadah. kasih. Terima kasih, Assalamualaikum.